Kita ini kan pengetahuannya palsu semua, duniawi semua, maya semua. Kemudian kita membersihkan diri, melakukan riyadhah, mujahadah, kemudian Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita. Begitu Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita, kita baru sadar selama ini betapa bodohnya kita. Itulah makrifat. Jadi kondisi jiwa yang sadar akan kelemahannya, akan kebodohannya, setelah dia mendapat anugerah ilmu, anugerah pengetahuan dari Allah. Di antara ahwalnya seorang sufi adalah musyahadah. Musyahadah itu beda dengan melihat. Musyahadah itu menyaksikan tanpa keraguan. Kalau melihat itu kan biasanya ada jarak. Melihat itu kan saya melihat kalian, aku di sini, kalian di sana. Musyahadah itu adanya di dalam hati, menyaksikan. Aku yakin, aku tahu, pakai hati, tidak ke sana, karena adanya di sini. Jadi musyahadah itu kondisi jiwa seorang sufi yang menyaksikan kehadiran Allah dalam dirinya. Itu musyahadah. Jadi mungkin mata melihat keluar, tapi begitu mata melihat keluar, justru yang muncul di sini adalah Allah. Itu jiwa yang musyahadah. Melihat fenomena yang indah, misalnya kamu ke pantai, pantainya indah sekali ya. Yang muncul di kepalamu bukan pantainya, yang muncul di hatimu bukan pantainya, tapi subhanallah, Allah luar biasa dengan kekuasaannya. Lahirlah pantai yang seindah ini. Yang lahir Allah. Jadi itu jiwa yang musyahadah, selalu menyaksikan Allah dalam dirinya, apapun yang dilihat. Itu musyahadah. Ada orang cantik lewat, ya subhanallah. Subhanallah bukan nafsu loh ya, tapi asli ini musyahadah. Jadi hadirnya Allah dalam dirimu melihat apapun. Jadi jiwa yang terus menerus menegaskan kehadiran Allah dalam dirinya, itu musyahadah. Jadi orang yang musyahadah itu dari mulutnya, di antara cirinya itu ya keluarnya pasti namanya Allah. Meskipun yang dilihat dunia, yang dilihat alam semesta, mungkin lihat wajahmu, tapi yo keluarnya astagfirullah, Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah. Itu spontan. Kenapa? Dirinya selalu musyahadah. Jadi salah satu ahwal. Ahwal itu berarti level hasil anugerah dari Allah, hasil daya upayamu. Allah memberikan kondisi jiwa yang sudah musyahadah. Jadi kamu mengalami apapun, melihat apapun, mendengar apapun, melakukan apapun, yang dalam dirimu muncul itu selalu Allah, tidak ada yang lain. Apapun selalu kamu sambungkan dengan Allah. Itulah kondisi jiwa yang musyahadah. Terus makrifat. Imam Junaid punya definisi yang berbeda tentang makrifat. Selama ini kan kita mendefinisikan makrifat itu kondisi jiwa yang tahu segalanya karena anugerah dari Allah. Makrifat itu adalah kondisi jiwa yang sadar akan ketidaktahuannya setelah dia mendapat anugerah pengetahuan dari Allah. Jadi kan
Kita ini kan pengetahuannya palsu semua, duniawi semua, maya semua. Kemudian kita membersihkan diri, melakukan riyadhah, mujahadah, kemudian Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita. Begitu Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita, kita baru sadar selama ini betapa bodohnya kita. Itulah makrifat. Jadi kondisi jiwa yang sadar akan kelemahannya, akan kebodohannya, setelah dia mendapat anugerah ilmu, anugerah pengetahuan dari Allah. Kan ada juga orang yang oleh Allah diberi ilmu, diberi anugerah pengetahuan, tapi tidak muncul Allahnya kan. Muncul egonya, muncul kesombongannya, muncul. Berarti jiwanya belum jiwa yang makrifat. Kamu belajar terus paham, merasa, wah pinter aku sekarang, masih ada akunya. Wah ngerti aku sekarang, masih aku. Jadi masih tidak memunculkan Allah. Nah itu berarti kalian belum makrifat. Kalau sudah makrifat, itu dapat pengetahuan, justru yang muncul Allah dan kesadaran betapa lemahnya kita. Betapa kita ini tidak tahu apa-apa. Pengetahuan kita kan selalu pengetahuan yang terbatas, lokal, sejauh yang kita pahami, sejauh yang kita jangkau. Sementara pengetahuan dari Allah itu luas. Tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, itu kan dengan pengetahuannya Nabi Musa yang terbatas dalam ruang dan waktu saat itu kejahatan. Tapi Nabi Khidir yang dapat ilham langsung, dapat wahyu langsung dari Allah, pengetahuannya meluas dari segi ruang dan waktu. Maka dia bisa melihat di masa depan anak ini adalah sumber bencana bagi orang tuanya, bagi lingkungannya. Maka dibunuh dia sekarang itu keuntungan untuk yang akan datang. Nah, ini pengetahuan semacam ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan kita manusia. Butuh Allah. Kesadaran semacam ini, kesadaran makrifat. Kalau hanya pakai Nabi Musa saja, ya ngertinya sekarang, di sini, saat itu, dalam situasi itu, maka membunuh anak kecil kejahatan. Tapi semakin luas ilmu kita, semakin menjangkau segalanya dari sisi ruang dan waktu, ternyata membunuh itu dimaknai sebagai kebaikan. Merusak kapal juga ternyata kebaikan ketika tahu di depan nanti kapal ini akan terancam dirusak dan dirampas oleh orang lain. Maka dirusak kecil dulu biar yang mau merampas tidak tertarik. Itu kan pengetahuannya melampaui ruang, melampaui waktu saat itu. Sementara kita manusia, pengetahuan kita tidak bisa keluar dari ruang dan waktu saat ini. Oke, itu makrifat namanya.